Jadi petunjuk Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah itu akan turun. Salah satunya syarat pertama adalah ketika kemudian kita itu bersungguh-sungguh. Maka sebagaimana pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Siapa yang mereka berusaha maka dia akan mendapatkan. Berusahalah sebaik-baiknya, insya Allah hal yang baik itu juga nanti akan kita dapatkan. Dan itu sunatullah yang ada dalam hidup. Yang kedua, para pejuang Ailing telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Maka yang kedua adalah kita bicara masalah konsistensi. Amal yang paling disukai itu adalah amal yang konsisten. Ketika kemudian kita menjalankan hal-hal yang kecil itu secara rutin, maka itu akan mampu meningkatkan semangat dan konsistensi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh pejuang Ailing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan ikhtiar dan proses dalam bekerja. Melihat tema ini, saya teringat dengan sebuah kisah yang sangat masyhur yang menggambarkan tentang seorang sosok ulama yang sangat dikenal sampai dengan saat ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu adalah murid yang mohon maaf bisa dikatakan bodoh, susah sekali menghafal, dan tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana teman-teman yang lain. Bertahun-tahun beliau di pesantren karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang dari pesantren. Ketika di perjalanan beliau istirahat di sebuah gua. Ketika tertidur, setelah itu bangun karena mendengar tetesan air dari atas turun ke bawah. Di tetesan itu beliau kemudian melihat dan merenung. Jadi tetesan air itu jatuh ke batu, dan batu itu karena tetesan air itu akhirnya menjadi cembung atau cekung. Hanya karena tetesan air yang lembut. Sampai kemudian beliau berpikir pada saat itu merenung. Batu yang sekeras itu saja itu bisa menjadi cekung, bisa kalah dalam tanda kutip. Itu hanya dengan tetesan air yang lembut. Sehingga beliau sampai kemudian membandingkan apakah hati dan pikiranku sampai sekeras itu sehingga aku tidak bisa menerima ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Peristiwa itu kemudian menjadi titik tolak beliau untuk kemudian akhirnya balik kembali ke pesantren, dan beliau belajar kembali pada saat itu di pesantren. Itu kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian beliau namanya sebenarnya bukan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu artinya batu. Jadi beliau dikenal dengan anak batu. Kenapa? Karena beliau belajar dari batu itu. Sampai kemudian beliau ngerasa bahwa ketika kemudian saya bisa berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian saya bisa konsisten untuk kemudian belajar sebagaimana tetesan air di atas batu tadi, maka beliau yakin beliau akan bisa sebagaimana teman-temannya. Dan sejarah kemudian mencatat para pejuang Ailing, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kemudian menjadi ulama dengan karya yang monumental. Contoh misalkan beliau mengarang kitab Fathul Bari, syarah dari Bukhari Muslim yang dianggap sebagai puncak karya dari ilmu hadis. Kemudian beliau juga menulis Bulughul Maram, karya fenomenal yang dipakai di seluruh dunia bahkan termasuk di Indonesia untuk menjelaskan tentang fikih. Dari kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita kemudian belajar dua hal para pejuang Ailing. Yang pertama bicara tentang bagaimana kita bicara tentang kerja keras, bahwa proses itu harus dilalui. Dan yang kedua kita bicara tentang konsistensi. Bicara tentang kerja keras, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-29. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami.
Jadi petunjuk Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah itu akan turun. Salah satunya syarat pertama adalah ketika kemudian kita itu bersungguh-sungguh, ya kan, dalam melakukan kewajiban kita. Baik itu beribadah, baik itu bekerja maupun melakukan aktivitas yang lain. Sejarah kemudian mencatat begitu banyak sekali tokoh-tokoh yang ketika kemudian berusaha keras, akhirnya kemudian hasil itu mereka dapatkan dengan gemilang. Kita mengenal Thomas Alva Edison, ya kan. Di berbagai literasi disebutkan sekian ratus kali, bahkan ada yang menyebutkan sampai 1000 kali berusaha, baru kemudian hasilnya didapatkan. Yang suka sepak bola, kita mengenal Cristiano Ronaldo, yang secara bakat mungkin tidak sebagus Messi, tapi karena usahanya yang luar biasa, effort-nya yang luar biasa, akhirnya dia menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah. Di Indonesia ada sosok yang Habibie, ya kan, yang di beberapa buku, di biografi itu juga kemudian ditulis, beliau itu bangun sangat pagi. Jam 2 pagi sudah bangun, tahajud, belajar, ya kan, dan kita mengenal bagaimana kemudian sosok Habibie itu, karena kecerdasannya, karena kepemimpinannya dan sebagainya. Sehingga, kunci yang pertama, sebagaimana yang kemudian kita ambil hikmah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu adalah bagaimana kita bisa menjalani proses berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika kemudian sungguh-sungguh kita lakukan, bekerja keras kita lakukan, maka sebagaimana pepatah Arab mengatakan man jadda wajadda. Siapa yang mereka berusaha, maka dia akan mendapatkan. Berusahalah sebaik-baiknya, insya Allah hal yang baik itu juga nanti akan kita dapatkan. Dan itu sunatullah yang kemudian ada dalam hidup ini. Yang kedua, para pejuang Ailing setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka yang kedua adalah kita bicara masalah konsistensi. Ya kan? Konsistensi. Rasulullah SAW itu bersabda, amal yang paling disukai itu adalah amal yang konsisten, yang rutin meskipun sedikit. Ya. Jadi penekanannya yang rutin dulu, meskipun sedikit. Ya kan? Kenapa kemudian rutin? Karena ketika kemudian kita menjalankan hal-hal yang kecil itu secara rutin, maka itu akan mampu meningkatkan semangat dan konsistensi kita. Daripada melakukan hal yang besar sekaligus, mimpi yang besar, melakukan yang besar sekaligus, akhirnya kemudian gagal sehingga membuat kita menjadi kecewa. Ya kan? Nah, sehingga dalam konteks konsistensi ini, para pejuang Ailing, saya memberikan contoh ada metode yang jamak sekali ini dilakukan, disebut dengan metode 2190. Metode 2190 itu ketika kemudian kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita punya cita-cita, maka kita berusaha untuk konsisten menjalankan itu. Dan konsistensi itu penting, harus dilakukan minimal di 21 hari pertama dulu. Ya kan, contoh saya berikhtiar untuk sehat, sehingga saya ingin bisa rutin jalan kaki seminggu 3 kali misalkan. Orang sering kemudian gagal, ya kan, kenapa? Karena nggak konsisten. Tapi ketika kemudian dia bisa menjalani itu selama 21 hari, maka secara fisiologis itu akan jauh lebih gampang untuk kemudian kita menjadi rutin setelahnya. Itu kenapa contoh misalkan dalam konteks puasa, awal-awal pasti berat. Tapi setelah kemudian kita rutin menjalankan 20 hari itu kemudian sudah jalan, itu pasti jauh lebih ringan untuk kemudian menjalankan itu. Sehingga 21 hari itu dibutuhkan supaya kemudian kita konsisten dan dilanjutkan sampai dengan 90 hari supaya itu bisa menjadi budaya. Ketika kemudian sudah menjadi budaya, malah ketika kemudian kita tidak menjalankan itu, kita akan ngerasa ada yang kurang dalam hidup kita. Sehingga teman-teman sekalian, 2 hal itu berusaha untuk kemudian kita lakukan. Ada 2 kunci teman-teman sekalian, para pejuang Ailing, yang ini bisa kita jadikan sebagai kunci supaya 2 hal tadi, sungguh-sungguh dan juga konsisten itu bisa kita jalankan. Yang pertama ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kita melakukan sesuatu seolah-olah Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah itu sesungguhnya melihat kita. Ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita, maka pasti kita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Dan yang kedua, sabar. Yang kedua, sabar. Jangan terburu-buru untuk melihat hasil. Semua ada prosesnya. Ketika ihsan dan sabar ini kemudian ada dalam hati kita, maka insya Allah bersungguh-sungguh dan juga konsisten itu nanti akan mudah untuk kita jalankan. Insya Allah itu
Teman-teman, pejuang Ailing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan semoga bisa, menjadi pengingat bagi kita semua terutama saya secara pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.